tentang curriculum vitae atau itu CV. Saya nggak akan mengajarkan ke kalian how to make a great CV karena CV yang hebat itu bisa dibuat kalau teman-teman memang memiliki konten yang bagus untuk bisa disampaikan di CV tersebut. Nah, jadi di sini saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana cara membuat CV yang sesuai, yang proper kayak gitu. Oke. Sedikit tentang saya, nama saya Siti Mahdaria, cuman teman-teman biasa panggil saya Ria atau Kak Ria. Saat ini saya bekerja sebagai Communication Officer dari Trade Union Rights Center sama International Partnership Associate di UII. Seperti yang sudah dijelaskan Putri, saya alumni dari Master of Marketing Communication di University of Melbourne dan juga International Program Management dari Universitas Islam Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik lebih jauh untuk mengetahui apa yang sudah saya lakukan, itu teman-teman dan cerita-cerita yang saya lalui, teman-teman bisa follow Instagram saya @sitimahdaria dan juga teman-teman bisa cek YouTube saya Siti Mahdaria. Itu di sana banyak banget saya sharing-sharing info yang bermanfaat tentang sekolah di luar negeri, tentang self improvement dan bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi teman-teman feel free to check it out. Oke. Okay. Nah, jadi guys, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembuatan CV ini, supaya saya bisa tahu teman-teman ini background-nya apa, sehingga saya bisa lebih menekankan bentuk CV yang seperti apa yang harus saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi untuk teman-teman, silahkan buka HP kalian, buka browser, silahkan klik triple akan ada kotak dialog, kalian silahkan masukkan kode angka ini 866953. Silahkan dulu ya. www.menti.com 866953. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oh, ternyata sudah ganti guys passwordnya. Sorry ya. Jadi ini nih, www.menti.com 873434. Oke. Menti.com 873434. Ya. Lanjut. Oke, mayoritas masih mahasiswa dan beberapa orang sudah bekerja. Untuk yang belum gabung, ini ya www.menti.com di atas ini. Nanti kodenya 873434. Oke, tinggal sedikit orang lagi, kita tunggu. Oke, kalau begitu
Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa kendala yang kamu hadapi saat membuat CV? Sehingga saya bisa membantu teman-teman kalau saya sudah tahu nih apa permasalahan yang teman-teman hadapi ketika sedang membuat CV. Oke, bingung mau masukin apa aja. Oke, menjelaskan potensi diri, kontennya, outline, desain yang menarik. Oke, gak punya prestasi, takut tidak menarik. Oke, nggak tahu apa yang mau ditulis. Desain, oke. Deskripsi diri. Belum punya prestasi yang bisa dimasukkan. Desain dan isi, oke. Warna. Membranding diri. Bahasa yang menarik. Oke. Kontennya IPK kecil. Semangat, semangat, semangat. Hal apa saja yang perlu dicantumkan yang efisien? Oke. Outline. Tidak punya contoh yang konkret untuk daftar beasiswa. Oke. Format dalam membuat CV. Jadi menarik. Soft skill. Tidak percaya diri. Berarti kamu harus ikut Coach Potato supaya percaya diri. Pengalaman kurang, oke. Nah, kalau seperti pengalaman kurang, nggak tahu apa yang mau ditulis, nah itu adalah tanda yang bagus karena teman-teman menyadari adanya kekurangan dalam segi hal tersebut. Jadi teman-teman bisa mulai aktif, aktif berorganisasi, aktif ikut kegiatan sukarelawan, aktif ikut kompetisi, sehingga bisa ada yang diisi di dalam CV-nya. Pengalaman magang, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, itu bisa dimasukkan ke CV. Banyak prestasi banyak, tapi takut gak nyambung sama kebutuhan perusahaan. Oh ya, itu challenge memang. Pengalaman biasa saja. Pencapaian apa yang harus di-highlight? Gak tahu, oke. Berarti, oke. Isi konten yang diinginkan recruiter. Oke, sembari ini terus berjalan, baiklah, kita bisa kembali ke sini. Oke. Oke, jadi seperti yang saya ucapkan tadi di awal, bahwa hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat CV yang proper. Dan saya akan berusaha supaya membantu teman-teman berdasarkan permasalahan yang sudah teman-teman jelaskan tadi. Oke. Ini. Oke. Nah, jadi kita ketahui dulu nih, apa sih sebenarnya fungsi CV itu? CV itu untuk apa gitu. Jadi ada dua makna kenapa kita itu perlu membuat CV. Itu yang pertama adalah represent your accomplishment and experience. Nah, jadi maksudnya CV ini akan merepresentasikan apa saja yang sudah kita capai dan pengalaman yang kita miliki. Nah, yang kedua, kita menampilkan image profesional kita dalam CV. Jadi dua ya fungsi CV tadi. Pertama, merepresentasikan pengalaman dan pencapaian kita, dan juga untuk menunjukkan image kita secara profesional. Nah, jadi kita pahami dulu itu, berarti yang profesional. Jadi kalau misalkan ada teman-teman pernah ikut kompetisi, misalnya kompetisi 17-an, nah itu kan hanya senang-senang ya, nah berarti tidak bisa dimasukkan ke CV kayak gitu. Jadi benar-benar konteksnya adalah profesional.
Nah, ini nih. Ini saya kasih intro dulu di sini. Teman-teman bisa catat, teman-teman bisa apa namanya, screen capture nggak apa-apa. Nah, jadi ini adalah beberapa format penting yang bisa teman-teman aplikasikan ketika membuat CV. Nah, pertama saya ingin jelaskan bahwa nggak ada satu format CV yang the best. Itu tuh nggak ada. Jadi macam-macam bentuk CV, yang penting itu apa? Konten yang disampaikan. Tadi kan banyak yang bingung nih tentang desainnya seperti apa, terus juga nanti menarik apa enggak warnanya. Nah itu enggak ada template yang menyatakan yang ini bagus, yang itu enggak. Itu tuh enggak ada yang seperti itu. Enggak ada single format yang menyatakan ini yang terbaik. Enggak ada. Jadi lebih ke kontennya dan bagaimana teman-teman menyusunnya. Nah, yang jelas teman-teman harus benar-benar bisa menunjukkan betapa uniknya teman-teman dan apa yang sudah kalian lakukan ke dalam CV kalian. Jadi itu bisa membedakan kalian dengan orang lain kayak gitu. Nah, jadi pertama dari segi halaman. Nah, halaman itu ya standarnya 2 halaman sampai 5 halaman. Jangan lebih dari 5 halaman. Maksimum itu 5 halaman. Tapi semakin sedikit halaman, semakin baik. Jadi gimana caranya teman-teman itu bisa menyampaikan informasi yang relevan dengan orang yang akan menerima CV ini dengan sesedikit mungkin halaman. Nah, terus pastikan bahwa CV yang kalian buat itu bisa menarik perhatian yang ngecek dalam 30 detik pertama. Terus pastikan singkat, padat, jelas, dan juga relevan. Nggak perlu dipanjang-panjangin. Jangan supaya kelihatan banyak deh yang aku kerjain. Jadi kalian nulis penjelasan banyak-banyak. Misalnya kalian ikut organisasi UII Golden. Terus kalian misalnya misalnya kalian punya pengalaman jadi moderator misalnya. Ya kalian nggak usah jelasin panjang-panjang kayak menjelaskan peraturan webinar. Ini, nggak usah kayak gitu. Singkat pada jelas aja. Karena mereka yang employer atau siapapun yang kalian tuju, entah itu untuk beasiswa, untuk bekerja, mereka nggak punya banyak waktu untuk ngecek CV, karena banyak banget CV yang datang ke mereka. Nah, terus order. Nah, list items in reverse chronological order. Itu maksudnya adalah susunlah track record kalian itu berdasarkan tahun terbaru. Jadi misalnya, nah jadi gini guys, kalian itu apa yang harus kalian masukkan ke CV itu jangan dari kalian lahir sampai kalian dewasa. Itu terlalu lengkap. Uh, Employer atau pemberi beasiswa mereka tidak butuh tahu dari kalian lahir sampai kalian dewasa itu apa aja. Jadi maksimum itu 5 tahun terakhir. Apa pengalaman kalian, apapun yang sudah kalian lakukan selama 5 tahun terakhir aja. Dan itu pun dirunutkan berdasarkan kejadian yang paling baru. Jadi misal nih sekarang 2020, berarti diurutkan dari 2020, 2019, 2018 kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan angkanya, misalkan bukan yang pertama kejadian duluan, misalnya 2002, 2003, 2004, nggak kayak gitu. Tapi 2004, 2003, 2002. Nanti contohnya saya tunjukin. Di sini saya jelasin petunjuk-petunjuk dulu untuk kalian. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya dan dengan lebih detail. Nah, sama ini S, sentence fragment. Nah, jadi upayakan ketika kalian itu menulis deskripsi di CV kalian itu, jangan full kalimat. Dan usahakan langsung bikin CV dalam bahasa Inggris saja. Tidak usah bahasa Indonesia. Karena zaman sekarang melamar kerja, mau ikut lomba, mau ikut daftar kerja atau apapun itu tuh notabene-nya mereka udah paham kalau misalkan bahasa Inggris. Daripada kalian bikin CV bahasa Inggris dan CV bahasa Indonesia, langsung aja bikin CV bahasa Inggris. Nah, dan ketika kalian menulis deskripsi, itu nggak perlu full kalimat. Jadi nanti saya tunjukkan contohnya ya, dan juga kurangin artikel-artikel kayak a, and, the, gini-gini, dan jangan pakai I. Misalnya kalian menjelaskan pengalaman organisasi, I have experience, bla bla bla. Saya pernah mengalami ABCD. Nah, nggak usah kayak gitu. Langsung aja apa yang kalian alami itu kalian tuliskan. Menjadi moderator, menjadi pembicara, kayak gitu. Langsung to the point. Jadi nggak usah banyak artikel-artikel yang tidak perlu. Nah, sama style. Style ini profesional, terus juga nggak usah yang ada
garis bawah, nggak usah dimiring-miringin, nggak usah yang ada huruf-hurufnya, nggak usah desain yang aneh-aneh lah. Nah, dan juga pastikan CV yang kalian buat ini benar-benar sesuai dengan background kalian. Karena misal ya, kalian backgroundnya itu anak komunikasi. Tentunya akan berbeda dengan anak kedokteran CV-nya. Karena apa? Anak komunikasi itu kan bekerja di bidang kreatif. Jadi tunjukkanlah kreativitas kalian dalam CV. Nah, begitu juga misalkan kamu anak kedokteran, ya tunjukkanlah betapa eh, kedokterannya kamu gitu lewat CV-mu kayak gitu. Jadi pastinya desainnya, warnanya, kalimatnya itu akan berbeda. Dan semakin kamu itu berkecimpung di industri kreatif, semakin tunjukkan betapa kreativitas kamu lewat CV ini. Nah, match yaitu tailor your CV to the position, purpose, sama audience. Nah, jadi ini kalau saya bikin 2 CV. Pertama itu adalah CV yang memuat seluruh pencapaian saya dan pengalaman saya dari S1 sampai saya lulus S2. Nah, tapi ketika saya mau daftar pekerjaan, saya mau daftar sesuatu program, saya sesuaikan. Saya buat CV satu lagi yang relevan dengan yang diinginkan oleh pemberi pekerjaan atau pemberi beasiswa ini. Nah, jadi jangan kalian itu punya satu CV yang memuat segala hal, terus kalian serahkan CV itu mentah-mentah. Nah, itu boleh untuk kalian simpan sendiri. Tapi ketika CV itu mau kalian jual, mau kalian kasih ke orang lain, nah pastikan informasi yang kalian muat di CV itu relevan dan uh, dan personalized. Maksudnya itu memang tertuju untuk organisasi ini aja, tertuju untuk pemberi pekerjaan ini aja, kayak gitu. Jadi misal kalian daftar 10 pekerjaan berbeda. Nah, kalian harus bikin 10 CV berbeda yang memuat informasi yang relevan dengan sesuatu yang kalian daftar tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah outline apa yang akan saya jelaskan. Oke. Jadi tentang desain CV. Nah, kalau teman-teman buka ini ya, canva.com. Jadi kita buka di sini canva.com. Nah, ini canva.com ini adalah website gratis di mana teman-teman bisa bikin banyak hal seperti poster, infografik, Instagram dan segala macam. PPT juga bisa. Nah, saya selalu bikin macam-macam itu di sini. Nah, jadi teman-teman, nah ini ada contoh nih, resume di sini. Kalian tinggal klik. Nah, nanti itu akan muncul banyak banget template untuk membuat CV yang bisa teman-teman jadikan acuan. Jangan ini ya, jangan mentah-mentah juga. Jangan diikutin mentah-mentah, tapi disesuaikan dengan background kalian masing-masing. Jadi ada yang professional resume, modern. Nah ya, untuk teman-teman ketahui, resume ini ya seperti CV lah, semacam-macam CV. Cuman beda negara, beda menyebutnya. Nah, ini ada banyak banyak macam template yang bisa kalian ikuti sesuai dengan background kalian dan tujuan kalian membuat CV tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh CV yang sudah saya pilih. Nah, pertama adalah seperti ini, terlihat profesional. Nah, pertama saran saya adalah ketika kalian membuat CV, tidak perlu memasukkan foto. Tidak perlu memasukkan foto kalian kecuali diminta. Karena misal kalian daftar pekerjaan pun akan ada application form sendiri di mana kalian akan memasukkan foto. Jadi di CV itu tidak perlu ada foto. Nah, jadi contoh lainnya adalah seperti ini. Tidak ada foto, tidak usah ada foto. Nah, ini macam-macam juga ya. Ini kalau yang sedikit lebih formal, ini atau yang lebih ada kayak infografik. Nah, seperti ini. Nah, khusus untuk kalau kalian mau daftar sekolah lagi ke luar negeri atau bekerja di luar negeri, khususnya negara Eropa. Nah, Eropa ini mereka memiliki format CV tersendiri. Namanya Europass. Jadi ada websitenya sendiri, teman-teman bisa googling, itu namanya Europass. Ini adalah kurikulum vitae yang biasa dipakai di daerah Eropa. Nah, nanti teman-teman bisa langsung memasukkan datanya di website tersebut. Nanti akan langsung jadi seperti ini. Kayak gitu. Di website tersebut. Nah,
seperti yang saya bilang tadi, kecuali memang diminta untuk memasukkan foto, sebaiknya di CV itu tidak usah ada foto, seperti itu. Oke, terus apa lagi? Verb, oke. Nah, jadi tadi kan ada yang bingung nih, gimana sih cara mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan di dalam CV supaya menarik dan sejenisnya. Nah, kayak gini ya. Jawabnya singkat aja, ngapain ngapain kayak gitu. Nah, sebagai contoh, saya akan menampilkan ini adalah referensi dari ini adalah referensi dari Harvard tentang membuat CV. Nah, terkait dengan kata-kata, kata kerja atau ya verb yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan pengalaman dan pencapaian kalian. Nah, jadi misal kerjaan kalian itu misalkan di bidang finance. Nah, berarti kalian bisa menggunakan salah satu verb di sini. Misalnya estimated next year financial account misalnya. Atau kalau kalian di bidang kreatif, misalnya created 3 movie misalnya. Atau created an exhibition, membuat sebuah pameran. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, aduh, kata apa sih yang harus dipakai di CV aku? Nah, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Ini nanti recording dari webinar ini akan saya taruh di YouTube channel saya. Jadi teman-teman bisa buka lagi untuk melihat-lihat informasi yang sudah saya bagikan saat ini. Nah, begitu juga kalau misalkan teman-teman ingin menjelaskan tentang pengalaman kalian di bidang research, di bidang penelitian atau analis. Nah, jadi kalian bisa menggunakan kata kerja ini untuk mengekspresikan hal apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai seorang peneliti misalnya. Atau kalian guru, atau pernah menjadi pengajar, madrasah atau apalah sejenisnya, yang teman-teman dari pesantren juga misalkan. Nah, kalian bisa, ini nih yang teach. Di sini, itu kalian bisa memilih, misalnya, nah kalian membuat proyek apa ini, collaborated with another teacher, misalnya berkolaborasi dengan guru lain untuk membuat kelas interaktif, misalnya kayak gitu. Atau ya macam-macam. Ini adalah kata kerja yang bisa teman-teman gunakan. Ini untuk kalau kalian itu pernah memiliki posisi manajer, lead, ketua organisasi, atau ketua divisi, atau ketua kelas, itu bisa. Atau ketua jurusan, dekan, nah itu bisa nih. Menggunakan kata-kata kerja di list ini. Kayak gitu. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan salah satu contoh format CV dari University of Melbourne, Australia. Nah, jadi di atas kalian bisa nulis nama kalian, terus juga kalian bisa nulis email, nomor telepon, sama LinkedIn. Nah, LinkedIn. Jadi untuk teman-teman yang belum punya LinkedIn account, kalau kalian berkecimpung di dunia profesional, saran saya segera bikin LinkedIn account. Kalau ada yang bingung LinkedIn account itu apa, LinkedIn account itu seperti ini contohnya. Nah, jadi teman-teman masuk ke linkedin.com dan teman-teman bisa membuat profile teman-teman sendiri. Nah, jadi ini CV versi online. Nah, di sini teman-teman juga bisa terus mengupdate CV kalian dan akan dilihat oleh pencari kerja. Kalian juga bisa mencari kerja di sini dan juga berkoneksi dengan orang-orang lain secara profesional. Kalau kalian aktif di Facebook, kalau kalian aktif di Instagram, itu kan untuk hiburan ya, untuk senang-senang. Nah, tapi kalau kalian itu butuh social networking site yang profesional levelnya, nah itu kalian harus menggunakan linkedin.com. Nah, bagusnya di LinkedIn ini, kalian itu bisa
Nah, memasukkan skill yang kalian miliki dan meminta orang lain untuk mengendorse skill tersebut. Jadi misal nih kayak saya bilang, oh saya ada skill A, B, C, D. Nah, di LinkedIn ini saya bisa menerima apa ya, kayak dukungan orang lain yang membenarkan bahwa oke, Ria benar-benar memiliki skill itu loh, kayak gitu. Nah, jadi nanti para pencari kerja pun akan melihat, oh ini nih, dia ini ternyata sudah terbukti, dia disupport oleh orang A, B, C, kayak gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke CV dari University of Melbourne. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada profile. Sama di contoh CV yang di canva.com tadi juga ada profile. Profile ini singkat menjelaskan tentang siapa diri kalian dan bagaimana relevansinya track record kalian terhadap apa yang ingin kalian tuju, entah itu mau sekolah lagi ataupun mau bekerja di bidang tertentu. Itu kalian nulis di profile. Education, biasa ya, education. Ini misalnya kalau kalian mahasiswa baru, ini bisa S1 dan pas SMA. Tapi kalau kalian udah S2, bisa S2 dan S1. Kayak gitu, education. Terus, nah, sisanya ini itu menyesuaikan dengan apa yang sudah kalian lakukan. Jangan, jadi semua template yang kalian temukan di luar sana, itu jangan mentah-mentah diikutin. Tapi jadikanlah itu referensi. Nah, isinya itu harus benar-benar disesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalau ini ada professional membership and development. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa misalnya pengalaman organisasi. Nah, relevant experience juga sejenisnya. Atau misalkan kalau misalkan bekerja. Nah, ini kalau kalian ikut pernah menjadi relawan, entah itu mengajar di desa, membuang apa namanya, ikutan poskamling misalnya, atau macam-macam. Itu bisa kalian masukkan di pengalaman relawan, menjadi relawan. Kenapa volunteer experience ini penting banget? Karena banyak banget pemberi pekerjaan di luar sana ataupun orang yang ingin memberikan beasiswa, mereka melihat, oh ternyata anak ini dia mau loh bekerja dengan tulus ikhlas tanpa dibayar, terbukti dari dia banyak pengalaman menjadi volunteer. Volunteer ini adalah relawan. Nah, jadi untuk teman-teman yang tadi bingung apa yang mau ditulis di CV, nah ini kalian carilah banyak banyak kegiatan menjadi relawan di luar sana. Apalagi sekarang zaman COVID ya, mungkin banyak nih mendistribusikan masker misalnya, atau menggalang dana misalnya, ya macam-macam. Nah, referees ini adalah apa namanya, orang yang merekomendasikan kalian. Misalnya dosen atau bos kalian di tempat kerja sekarang. Nah, itu bisa menjadi referees kalian. Kayak gitu. Nah, kemudian saya akan tunjukkan, tunggu apa lagi ya tadi? Kita lihat dulu. Oke, sekarang saya akan menunjukkan contoh dari CV saya yang lagi saya bilang teman-teman nggak perlu mengikuti mentah-mentah, tapi dijadikan referensi tentang bagaimana bagaimana saya memanage semua informasi yang saya miliki sehingga itu tidak apa ya, sehingga itu efektif untuk dibaca kayak gitu. Oke. Pertama saya akan tunjukkan terlebih dahulu CV saya ketika saya mendaftar beasiswa untuk studi ke Australia. Itu, tapi ini udah lama banget ya CV ini, sekitar tahun 2018. 2017. Saya menggunakan CV ini di tahun 2017. Waktu itu saya belum tahu kalau nggak perlu foto. Jadi saya itu setelah
Jadi waktu saya di Australia, saya ada mentor yang membimbing saya dalam membuat CV dan semacamnya, dan dia menjelaskan kepada saya bahwa foto itu nggak perlu ada di CV. Nah dulu saya nggak tahu, dulu saya itu apa namanya, ini CV yang saya tunjukkan sekarang ini adalah CV yang saya gunakan untuk mendaftar beasiswa LPDP, beasiswa Turki, dan beasiswa Australia. Nah, jadi bisa teman-teman lihat. Ini saya bagi menjadi dua. Sebelah kiri ini tentang kontak, tentang skill, language, dan semacamnya. Oke. Sebelah kanan ini tentang education, achievement, training yang pernah saya ikuti. Begitu juga di bawah sini, hobi, publikasi, itu ada di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ini tentang pengalaman organisasi. Seperti itu. Nah, warnanya, jadi kalau orang human resource itu biasanya mereka itu melihat karakteristik kalian dari warna-warna yang kalian pakai. Nah, jadi usahakan warna yang kalian pilih itu benar-benar merepresentasikan diri kalian kayak gitu. Jadi orang nggak salah kaprah. Nanti kalian nggak taunya, nah ini nih, kurikulum vitae, nama. Nah, di bawah nama ini adalah profile. Jadi kalian itu orangnya seperti apa sih kayak gitu. Kalian tuh orang seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian setelah saya belajar lebih banyak lagi tentang membuat CV yang profesional, akhirnya eh, ketika saya lulus dan saya mau bekerja, akhirnya saya membuat CV lain. Nah, ini, nah karena sebenarnya informasi yang saya sampaikan itu banyak banget, nah ini informasi yang saya sampaikan itu banyak banget, akhirnya saya pepet-pepetin lah. Akhirnya semua yang saya pepetin ini menjadi 2 halaman. Sebenarnya kalau saya apa ya, ikutin format yang dari University of Melbourne tadi, itu bisa jadi 5 halaman. Nah, ini saya singkat. Saya bikin compact. Nah, tapi kelemahannya adalah CV yang compact seperti ini untuk beberapa orang, apalagi misalkan yang baca ini orang tua, itu tuh bukannya gimana-gimana, karena saya punya pengalaman sendiri kemarin waktu saya apply kerja di tempat saya bekerja sekarang, ketika yang ngecek itu adalah direktur saya yang notabene-nya masih muda, dia baik-baik aja, dia fine aja menerima CV yang compact seperti ini. Nah, tapi kemudian ketika CV ini saya berikan kepada staf kampus yang sudah cukup berumur, beliau merasa cukup kesulitan membacanya. Akhirnya dia meminta saya untuk membuat ulang CV saya yang tidak compact seperti ini. Nah, yang perlu saya highlight di sini kepada teman-teman adalah, misal ya, seperti ini. Nama saya Siti Wahdaria, terus ini profile saya, Marketing Communication Specialist, terus dikasih deskripsi. Dikasih deskripsi tentang tadi, kamu itu expertise-nya di bidang apa sih? Apa sih kamu itu kerjaannya fokusnya di mana? Kayak gitu. Nah, kalian harus jelaskan di profile. Nah, kemudian kontak biasa, jangan lupa LinkedIn. Nah, terus education, terus project kalian masukin. Nah, dan juga, nah ini working experience. Nah, working experience ini misal kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja atau punya pengalaman organisasi, tapi hitungannya itu seperti pengalaman kerja, atau teman-teman punya pengalaman kerja magang, nah itu teman-teman bisa hitung itu sebagai working experience. Nah, jadi ketika kalian ini nih ya, saya jelaskan bedanya bagaimana deskripsi saya di CV yang ini dan CV saya yang dulu. Misal di CV saya yang ini, deskripsinya adalah produce action newsletter, ini misalnya. Nah, ini adalah memproduksi satu buletin yang bekerja sama dengan bla bla bla. Memproduksi belasan konten. Di sini juga menjalin kerjasama dengan 5 institusi, mengajar 27 mahasiswa, membuat 7 workshop, mengadakan 5 webinar, dan mengasistensi 2 mahasiswa. Nah, ini ada angka-angka di sini. Nah, coba kita lihat dengan deskripsi sebelumnya, yang di sini. Nah, working experience. Lead and control the flow of talk show. Memimpin dan mengontrol talk show.
mengorganize program, mendampingi mahasiswa. Nah, ini kan mengajari mahasiswa kayak gitu. Jadi di sini deskripsi yang saya miliki di CV saya yang dulu itu adalah mendeskripsikan pekerjaan saya. Misal saya sebagai former head, sebagai mantan ketua panitia, sebagai mantan ketua panitia. Inilah kerjaan yang saya lakukan. Nah, sebenarnya kalian jangan menuliskan pekerjaan kalian tuh apa di sana. Jangan menuliskan deskripsi pekerjaan kalian. Tetapi yang harus kalian sampaikan di sana adalah selama kalian itu melakukan pekerjaan itu, apa saja yang kalian capai. Nah, seperti saya, ketika saya menjadi International Partnership Associate, yang sudah saya lakukan, yang sudah saya capai adalah membuat 7 workshop, mengadakan 5 webinar, mendampingi 2 mahasiswa, kayak gitu. Jadi, begitu juga yang lainnya sebagai contoh ini. Nah, memproduksi belasan konten, mempublikasikan sebuah jurnal, kayak gitu. Jadi benar-benar yang kalian tulis di deskripsi role kalian itu, deskripsi pekerjaan atau deskripsi posisi yang pernah kalian miliki, itu adalah sesuatu yang kalian capai. Jadi bukan apa yang kalian lakukan, tapi apa yang kalian capai dari yang kalian lakukan itu. Kayak gitu. Orang nggak butuh tahu kamu ngapain aja, tapi orang perlu tahu kamu udah menghasilkan apa aja gitu loh. Jadi bukan apa yang kamu kerjakan, tapi apa yang kamu hasilkan dari pekerjaan tersebut. Kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya saya bikin lagi sebuah CV yang merangkum semua kegiatan saya mengikuti template-nya University of Melbourne. Itu adalah seperti ini kira-kira. Nah, kenapa profil ini kosong? Karena saya belum memutuskan saya ingin daftar kerjaan apa untuk CV ini. Jadi kalau nanti saya sudah tahu saya mau daftar untuk apa, nanti akan saya deskripsikan profil saya di bagian ini. Nah, jadi ini adalah CV terakhir saya yang formal, yang mengikuti template-nya University of Melbourne. Nah, jadi tahun benar-benar diurutkan di sini. Nah, saya membedakan pengalaman saya menjadi pengajar dan pengalaman saya bekerja sebagai seorang praktisi. Nah, ketika saya menjadi pengajar, ini saya masukin juga saya menjadi asisten dosen, saya pernah jadi guru, saya pernah jadi asisten peneliti, itu saya masukkan ke teaching experience. Nah, tapi sebagai praktisi, saya juga punya pengalaman kerja, yaitu di sini. Nah, dan konsepnya sama, ketika saya mendeskripsikan apa yang saya kerjakan, itu adalah bukan kerjaannya ngapain, tapi apa yang saya hasilkan dari kerjaan tersebut, sama. Nah, kayak gini. Nah, ini volunteer experience, pengalaman menjadi volunteer, menjadi relawan, interest. Terus juga kalau kalian punya penghargaan, itu kalian bisa masukkan. Misalnya kalian dapat beasiswa, atau kalian ikut lomba, atau kalian ikut macam-macam, apapun itu, atau IPK kalian paling besar di antara teman-teman kalian di kelas misalnya, dan sejenisnya, itu teman-teman bisa tampilkan juga. Kalau saya bedakan levelnya, ada yang level internasional, ada yang level nasional, dan ada yang institusional. Nah, kenapa dibedakan seperti ini? Supaya rapi dan orang itu mudah memahami pencapaian yang sudah kalian lakukan. Nah, kemudian publikasi. Kalau kalian mempublikasikan jurnal kalian, kalau kalian mempublikasikan skripsi kalian, atau kalian pernah ikut lomba esai, lomba menulis, PKM, apa sih pekan kegiatan mahasiswa ya, atau apa itu? Lomba-lomba seperti itu, atau kalian pernah menjadi speaker, webinar, seminar, dan lain-lain. Nah, dan ini juga saya memasukkan proyek-proyek yang sudah saya lakukan. Dan teman-teman bisa lihat, tahunnya ini adalah tahun-tahun terbaru ya. Jadi nggak perlu yang dari saya
SMA gitu sampai sekarang nggak perlu. Nah, maksimum tadi 5 tahun terakhir aja. Dan referees. Ini adalah orang-orang yang bisa dikontak untuk merekomendasikan kalian. Seperti itu. Jadi referees ini misal kalian punya dosen, kalian punya siapa yang bisa merekomendasikan kalian, itu kalian tulislah di CV kalian. Jadi orang-orang tersebut akan dihubungi oleh orang yang akan mempekerjakan kalian ataupun pemberi beasiswa. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi saya kira semua hal penting terkait CV ini sudah saya sampaikan semua. Jadi saya sekarang kembalikan lagi ke Putri kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan. Materi di-share gak, Kak? Materi nggak akan saya share, tapi nanti recording dari apa yang sudah saya jelaskan ini akan saya taruh di YouTube channel saya. Jadi teman-teman setelah ini kalau misalkan lupa-lupa ingat mau membuat itu nanti akan teman-teman bisa bebas akses lagi YouTube channel saya dan nonton lagi video ini. Kan kalau di YouTube kan bisa di skip-skip kan yang nggak pentingnya. Jadi teman-teman bisa fokus ke bagian yang teman-teman lupa aja untuk teman-teman dengarkan lagi. Kak, kalau kerja part-time bisa dimasukin ke CV atau enggak? Bisa, bisa, bisa. Apalagi kalau misalnya itu relevan ya, bisa banget. Nah, ini saya tunjukkan contohnya ketika saya menulis pengalaman kerja saya nih yang part time. Saya tulis di sini, saya kerja di sini part time, saya kerja di sini part time, saya kerja di sini part time. Karena kalau teman-teman lihat ya tahun di sini di tahun 2000 di tahun 2019 itu saya kerja di banyak tempat nih. Nah, kan nggak logis kan kalau misalkan saya kerja full time semuanya. Nah, itulah kenapa pentingnya memang harus benar-benar ditulis. Kalau misalnya itu part time, kalau misalnya itu full time, kayak gitu. Nah, jadi semua yang part time, saya tulis di sini bahwa itu adalah part time, kayak gitu. Nama channelnya apa? Nama channel YouTube saya, Siti Mahdaria. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Oke. Permisi Kak, mau bertanya. Untuk mengikuti webinar itu dapat dimasukkan ke CV tidak ya? Nah, kalau kalian memang benar-benar belum ada yang bisa ditulis, kalian bisa menuliskan judul kolomnya itu peserta ini apa ya namanya seminar. Kalian bisa nulis judul seminar, terus kalian tulis role kalian itu adalah peserta. Nah, dan di bawahnya lagi kalian tulis judul webinarnya apa, pembicaranya siapa. Jadi saya ulangi lagi, ketika kalian misalkan nih ikut seminar, ikut pelatihan, ikut sejenisnya, kalian bisa tulis misalnya training. Nah, kalian tulis di bawahnya peserta. Tulis nama trainingnya apa, diadakan oleh siapa. Begitu juga seminar. Seminar, tulis peserta. Judul seminarnya apa, bawahnya lagi siapa penyelenggaranya atau pembicaranya, kayak gitu. Kak, kalau mengikuti lomba nasional tapi gak menang, itu perlu dimasukin ke CV gak ya? Sebenarnya, kalau cuman mengikuti lomba tergantung. Kalau lombanya itu kamu menjadi pembicara, misalnya kamu presentasi, itu kamu bisa memasukkannya di kolom seminar misalnya, pembicara kayak gitu. Conference, biasanya conference. Kalau kamu jadi pembicara ya, conference, kamu jadi pembicara kayak gitu. Tapi kalau kalau lombanya itu lomba esai atau lomba puisi atau sejenisnya, sepertinya tidak bisa deh dimasukkan ke CV karena itu hanya mengikuti lomba, nggak ada pencapaiannya. Kak mau bertanya, kadang tuh perusahaan atau instansi tempat melamar kerja atau intern mereka nggak cuma minta CV, tapi juga portfolio. Bedanya apa Kak? Saya pikir di CV udah lengkap sih tentang riwayat kita. Nah beda. CV itu kan track record kalian nih CV secara ini ya kayak pengalaman-pengalaman kalian apa aja. Tapi kalau portfolio itu lebih ke karya yang kalian miliki. Misalnya, saya ingin mendaftar sebagai seorang peneliti. Nah,
portfolio saya adalah jurnal-jurnal yang sudah saya publikasikan. Misalnya, kamu itu adalah desain grafis, maka portofolio kamu itu adalah desain-desain yang pernah kamu buat. Nah, kalau kamu itu misalnya seorang UX UI designer yang buat website, buat aplikasi, nah maka portofolio kalian itu adalah aplikasi-aplikasi dan website yang sudah kalian buat, kayak gitu. Jadi jelas ya bahwa CV dan portofolio itu adalah dua hal yang sangat berbeda. CV itu memuat data-data kalian, sedangkan portofolio itu adalah karya kalian. Kalau award-nya lomba, tapi cuma partisipan gimana, Kak? Berarti itu bukan award, tapi peserta lomba. Kak, di point interest, kalau dimasukkan hal yang tidak berhubungan, misal hobi olahraga, perlu dimasukkan tidak? Sebaiknya tidak usah. Kak, kalau misal gak terlalu banyak experience gitu, tapi udah terlanjur semester akhir, ada solusinya gak? Nah, kalau kayak gitu, aku nggak tahu nih, Anissa Mega, bidangmu apa, Dek? Kalau misalkan kamu itu misalnya ada di bidang teknologi atau di bidang informatika, biasanya mereka itu ada sertifikasi-sertifikasi. Nah, kamu bisa, atau akuntansi juga ada sertifikasi-sertifikasi. Kalau kamu tidak punya pencapaian, kamu dan sudah merasa di ujung tanduk karena sudah di akhir semester, akhir perkuliahan, nah kamu cobalah dapatkan sertifikasi-sertifikasi yang relevan dengan eh, dengan pekerjaan yang ingin kamu tuju, kayak gitu. Kak, kalau volunteering tapi kita cuma ada di divisi yang sekedar kerja sesuai tugas, apa bisa ditulis? Bisa, bisa, bisa. Bisa, Dek, bisa. Bisa kamu tulis. Jadi, apapun kontribusi kamu itu bisa. Tapi pastikan, setiap kamu berkontribusi itu, kamu tuh menghasilkan sesuatu gitu loh. Jadi, bukan melakukan aja. Maksudnya tuh jangan hanya disuruh kemudian melakukan. Tapi pastikan ketika kamu melakukan sesuatu itu, ada yang kamu hasilkan dari situ. Itu bisa macam-macam. Misalnya, aku nggak tahu juga nih kamu udah volunteer jadi apaan. Misalnya tadi kayak membagikan masker. Sebenarnya kan ya udah sih bagiin masker. Nah, kamu bisa bilang membagikan 30 masker ke 5 desa terpencil. Misalnya kayak gitu. Jadi pastikan deskripsi di CV kalian itu memuat angka. Angka-angka yang bisa divisualisasikan sehingga yang membaca CV kalian itu melihat, oh orang ini benar-benar melakukan sesuatu yang terukur, sesuatu yang bisa diukur kayak gitu dengan angka-angka. Kalau ikut webinar, nah oke, tadi udah aku jawab. Kak, kalau CV buat student exchange tapi kurang konten, gimana Kak? Eh, ini ya, tips-tips kalau masih mahasiswa awal-awal yang misalkan merasa kurang konten untuk bikin CV, ya udah guys, kalian bikin aja CV-CV yang menarik kayak gini. Nah, yang kayak gini, yang lebih visualize. Nah, yang kayak gini. Jadi, orang itu teralihkan perhatiannya dari apa yang kalian lakukan ke keindahan CV kalian ini. Cuman pastikan warnanya itu jangan warna yang menyakiti mata juga ya. Pilihlah yang sesuai. Kayak gitu. Terus, kalau jadi anggota panitia, apakah bisa dimasukkan ke CV atau hanya koor atau ketua? Kamu kalau ikut kepanitiaan itu bisa dimasukkan ke CV. Itu kamu bisa volunteer, volunteer dong. Kalau kamu ikut kepanitiaan, ikut ngurusin macam-macam, itu kamu masukin jadi volunteer. Kalau student exchange dimasukin di list pendidikan juga gak, Kak? Student exchange. Student exchange. Ya, boleh lah sih. Sebenarnya kalau di apa namanya pendidikan itu cuman pendidikan diploma S1, S2, S3 atau kamu ada kursus-kursus yang apa namanya sekolah-sekolah singkat misalnya sekolah pendek. Tapi kalau saya sih nggak memasukkan exchange. Kalau saya exchange ini saya kalau beda ini ya. Jadi gini, sorry. Student exchange itu kan banyak kegiatannya. Kalau kamu student exchange-nya itu ngerjain project, nah itu kamu bisa bikin kolom sendiri project atau kamu bisa kolom volunteer. Tapi kalau student exchange itu kamu belajar, ya oh ya nggak apa-apa sih,
Gak apa-apa lah kamu tulis itu, tapi jangan judul sendiri, tapi di bagian deskripsi dari S1. Misalnya kamu melakukan exchange ini pas S1, ya udah kamu tulis saja di deskripsinya bahwa ketika S1 tuh kamu exchange kemana gitu. Nah, tapi kalau misalkan kamu exchange-nya ini dapat beasiswa atau gratisan, itu justru malah jadinya award, kayak gitu. Award. Apakah setiap pencapaian harus ada sertifikat piagamnya, Kak? Bagaimana jika pencapaian sudah bertahun yang lalu tapi tidak ada sertifikatnya? Nah, biasanya sertifikat ini hanya sebagai pendukung dan biasanya jika diminta aja perlu ditampilkan. Tapi kalau misalkan nggak ada sertifikat, gimana ya? Soalnya saya belum punya pengalaman sih tidak ada sertifikat. Yang saya tampilkan di CV itu adalah semua yang saya punya sertifikatnya. Tapi menurut saya nggak apa-apa sih kalau nggak ada sertifikatnya. Tapi pastikan bahwa ketika kamu diminta pertanggungjawaban atau membuktikan bahwa kamu benar-benar mendapatkan apa namanya pencapaian tersebut, ya kamu harus bisa membuktikannya gitu. Biar nggak asal sebut aja dapat A, dapat B, dapat C kayak gitu. Yang penting kamu bisa mempertanggungjawabkannya. Kak, kalau misal nggak terlalu banyak experience gitu, tapi udah terlanjur semester akhir, tadi sudah saya jawab ya. Kalau untuk sertifikat seminar bisa juga, kalau untuk sertifikat seminar bisa juga berfungsi di CV, Kak. Itu tadi yang saya bilang ya, kalau ikut seminar, itu kalian bisa bikin kolom sendiri, yang kayak kolom education, experience tadi, itu menjadi kolom seminar. Tapi role kalian adalah peserta. Dan juga kalian sebutin nama seminarnya apa, terus juga siapa pembicaranya. Kalau kita ikut lomba olahraga tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan CV, gimana ya Kak? Ikut lomba menang apa tidak? Kalau ikut aja mending nggak usah disebutkan. Tapi kalau menang itu bisa masuk di award. Tadi yang saya bilang, saya punya dua macam CV. CV yang memuat segala hal dan CV yang memang untuk pekerjaan. Kalau di pekerjaan itu fisik tidak dituntut, jadi saran saya tidak perlu memasukkan lomba olahraga. Tapi kalau misalnya pekerjaan itu menuntut adanya kemampuan fisik, nah itu kamu bisa memasukkan lomba olahraga tersebut. Jika menjadi observer di conference juga dapat dimasukkan, dapat, bisa-bisa. Kalau kamu digaji itu jadi pekerjaan, tapi kalau itu tidak digaji itu jadi volunteer. Itu ya Yulinda Ulfa. Bagaimana kalau memang kita belum memiliki pengalaman pekerjaan sama sekali dan akan mengajukan CV untuk pekerjaan pertama kalinya. Yaitu tadi, kalau belum ada pengalaman pekerjaan, biasanya yang dimasukkan itu adalah pengalaman organisasi. Nah, kalau pengalaman organisasi juga nggak ada, ya itu tadi, cara mengakalinya, cobalah kalian ikut sertifikasi di bidang yang kalian tuju. Kalau kelas online, skill academy itu tergolong training, Kak. Mau online, mau offline, selama itu adalah kegiatan apa ya, training, ya tetap aja itu tergolong training. Tapi kalau misalkan skill academy, itu bukan training, cuma sekedar kelas-kelas biasa, ya itu sekedar kelas, bukan training. Jadi teman-teman make sure ya, bahwa apa yang kalian ikutin ini, kalian bisa membedakan mana yang training, mana yang kelas biasa. Apakah harus ada sertifikatnya kalau ikut seminar? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau pernah jadi sentinel terbaik tapi tidak ada sertifikat, tadi pokoknya segala hal yang tidak ada sertifikat ini menurut saya tetap bisa kalian tampilkan selama kalian bisa mempertanggungjawabkannya. Seperti itu ya. Aku pernah ikut olimpiade geografi, menang regional. Bisa dimasukin. Kak, apakah LinkedIn sangat berpengaruh ketika melamar satu pekerjaan? Mereka hanya melihat CV. Nah, ini dia. Sebenarnya pengaruh nggak pengaruh sih, karena ada juga employer itu yang mereka nggak minta CV kalian. Mereka cuma minta link LinkedIn kalian. Ada juga yang minta keduanya. Ada juga yang CV aja. Jadi itu tergantung di mana kalian mendaftar. Kalau kita kuliah ikut organisasi, bisa itu pengalaman organisasi. Kalau kita ikut acara volunteer gitu, tapi kita nggak dapat sertifikat gitu, bisa nggak dimasukin ke CV? Tadi ya, pokoknya yang berhubungan sertifikat, jawaban saya sama, selama bisa dipertanggungjawabkan, bisa dimasukkan. Partisipan sama semifinalis itu beda kan? Kalau ikut lombanya, tapi cuma sampai semifinalis. Ya, tulis aja semifinalis kayak gitu. Beda. Semifinalis lebih berbobot.
Kalau itu ya, Fatia Azahra, kalau menulis prestasi yang pernah diraih di dalam CV, perlukah menyatakan bentuk fisiknya? Tidak perlu, kecuali diminta. Kalau kelas online yang tanpa project dan tanpa sertifikat, seperti di Coursera bisa dimasukin, tapi pengetahuan berhubungan dengan pekerjaan target. Yang seperti itu tidak bisa ya. Tadi yang saya bilang, kalau cuma kelas-kelas biasa, kayak kelas membuat CV, kayak gini nih ya nggak bisa lah guys dimasukin ke dalam CV. Tapi kalau misalkan training kewirausahaan, atau training marketing, training macam-macam, itu bisa kalian masukin ke CV. Tapi kalau cuma kelas-kelas kayak gini, itu nggak bisa dimasukin ke CV. Kak, kalau CV kita satu lembar di Canva nggak apa-apa. Satu lembar, dua lembar itu nggak apa-apa. Semakin singkat sebenarnya semakin bagus, semakin relevan tentunya. Jangan singkat-singkat aja ya guys. Terus, misal kita punya ability di bidang desain atau apapun, tapi bidang kita tidak sesuai, misal kesehatan. Maksudnya gimana ini? Kita punya ability di bidang desain atau apapun, tapi bidang kita tidak sesuai, misal kesehatan. Apa perlu dimasukkan? Tadi ya guys, pokoknya antara kehidupan sosial dan kehidupan profesional kalian itu, kalau misalkan banyak banyak pencapaian atau apa, kalian bikinlah di satu CV yang memuat segala hal. Terus kemudian buatlah CV satu lagi yang memang tertuju untuk masing-masing program yang ingin kalian targetkan, kayak gitu ya. Nah, karena CV yang pertama tadi, supaya kalian nggak lupa apa aja yang sudah kalian lakukan. Nah, CV kedua itu yang benar-benar tertuju dan relevan dengan apa yang kalian ingin daftar. Untuk menentukan referees itu bagaimana, Kak? Apakah harus dosen? Saran saya itu ada dua orang, satu bisa dosen, satunya dari dunia profesional. Kalau misalkan nggak ada, ya udah dosen dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada, misalnya nih, satu pembimbing skripsimu, satunya lagi misalnya siapa kayak ketua RT kayak apa gitu, yang tahu kamu itu di luar sekolah gitu loh. Jadi pastikan kalian tuh punya dua referees, satu itu di bidang akademik, satunya di bidang non akademik, kayak gitu. Jadi nggak mesti dosen semua. Menjadi guru les itu bisa menjadi pengalaman kerja. Tenang aja ya, Anita, bisa-bisa. Pengalaman online shop bisa, kamu tulis sebagai business owner. Kalau mau download kata kerja yang dapat digunakan untuk CV, seperti filenya Kak Ria, download di mana Kak? Kamu bisa googling aja Mike Zainul Mila, itu kamu bisa googling, keywordnya adalah CV Harvard Style. Nanti akan ada file tersebut. Kak, kalau kelas online yang bukan training tadi, tapi bentuknya bukan seperti CV dan lain-lain, tapi bentuknya seperti kuliah, apakah bisa dimasukkan? Seperti contohnya kelas filsafat, neurologi, manajemen, psikologi. Kalau kelas-kelas online ini bukan merupakan bagian dari perkuliahan kalian, itu bisa. Tapi kalau kelas-kelas online ini bagian dari perkuliahan kalian, itu tidak bisa ya, Haidar ya. Referensi itu harus ya, Kak. Sebaiknya ada, karena itu akan menunjukkan kredibilitas kalian. Fitrah Islamiyah ya. Kak, masa tahun yang bisa dimasukkan dalam CV berapa tahun ya, Kak? Ya tadi ya, 5 tahun terakhir dari sekarang ya. Maksimum 5 tahun terakhir dari sekarang. Kalau mau masukkan referees itu harus izin dengan orang, oh iya pasti. Jadi Yunida Dasenta dan kawan-kawan, kalau kalian itu mau menuliskan nama seseorang menjadi referee kalian di dalam CV, pastikan orang tersebut tahu dan bersedia. Jangan kalian tiba-tiba menulis nama mereka tanpa izin ya. Jadi pastikan kalian udah minta izin dan mereka bersedia. Jangan sampai kalian ini menulis nama orang yang tidak bersedia. Nanti kalian dikira pembohong gitu. Terus, nah ini ada dari Bram nih PDF tentang uh, verb
di dalam resume ya. Itu thank you ya Bram Putra. Apakah ada template CV di Amerika, Kak? Oh, tidak ada, belum tahu. Mungkin ada ya, tapi saya belum tahu. Tapi tadi yang saya bilang, Harvard itu di Amerika kan? Nah, jadi kamu bisa mengikuti stylenya Harvard. Karena Harvard di Amerika. Dan sebenarnya Harvard sama University of Melbourne tadi yang di Australia, itu tuh sama guys. Template-nya itu sama. Kalau kalian benar-benar pelajari ya. Kak, kalau seminar yang di Kahar bisa dimasukkan. Masalah seminar-seminar seperti yang saya bilang tadi ya, kalau seminarnya itu memang seminar apa ya? Seminar, nah gini, seminar untuk meningkatkan soft skill atau hard skill ataupun conference itu bisa kalian masukkan. Tapi kalau seminar-seminar kayak kayak yang apa ya, yang ringan-ringan gitu tuh sebaiknya tidak usah guys. Menuhin aja soalnya. Perlu surat izin ke orang terkait, nggak perlu surat izin sih, kamu cukup ngomong aja sama referee tadi, dia bersedia apa enggak, kayak gitu. Nggak perlu surat menyurat sih, kecuali kalau dianya memang minta surat gitu. Itu ya, user. Berarti kalau sertif, uji kompetensi SMK, bisa nggak ya Kak di-attach di CV? Uji kompetensi SMK ini apa ya? Pokoknya yang sertifikasi-sertifikasi itu bisa kalian tampilkan, menunjukkan bahwa kalian itu sudah memiliki sertifikasi di bidang A, B, C, D. Jadi masukin aja di CV dengan kolom sertifikasi. Saya ingin bertanya, kalau pernah kursus di kampung Inggris, apakah bisa dimasukkan di CV? Oh, tidak usah. Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Spanyol, kursus bahasa, itu nggak perlu dimasukin ke CV. Tapi langsung aja kamu masukin. Level bahasa Inggrismu apa? Level bahasa Spanyolmu apa? Misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah disebutin kamu kursusnya. Langsung aja sebutin kamu sudah di level apa dalam keahlianmu berbahasa tersebut. Kak, yang kuliah online tadi cara nulisnya gimana ya? Kuliah online. Oh ya, kamu bisa bikin kolom sendiri, misalnya webinar. Nah, di bawahnya, gini ya, kasih contoh deh. Ini misal aja ya. Misal nih di sini. Ini kamu ganti menjadi webinar. Kata di sini kamu ganti jadi webinar misalnya. Terus di sini yang tulisan communication officer ini, kamu tulis peserta. Nah, di bawahnya ini, yang Trade Union Rights Center ini, kamu tulis siapa penyelenggaranya. Nah, deskripsinya di sini, kamu tulislah judulnya apa, dan pembicaranya siapa. Kayak gitu. Dan di sini tentunya tanggal kejadiannya. Kayak gitu ya guys, untuk yang webinar, seminar, kelas online, dan lain-lain. Cara tahu level bahasa Inggris gimana Kak? Kamu harus ikut tes TOEFL atau tes IELTS. Nanti kamu akan tahu level bahasa Inggris kamu. Terus, kamu pernah ikut pelatihan seperti Microsoft Word, AutoCAD, Programmer, dan lain-lain? Bisa masuk nggak ya? Bisa. Di training. Kamu bikin heading sendiri, training. Itu kamu bisa masukin semua training yang pernah kamu ikutin. Kayak gitu guys. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya serahkan kembali ke Putri. Oke, masih ada. Udah pernah ikut, tapi bukan yang resmi. Apakah tetap bisa dimasukkan? Apa nih? Maksudnya TOEFL? Nggak bisa. Harus yang resmi. Jadi kemampuan bahasa Inggrismu itu harus sertifikat yang resmi ya. Begitu juga dengan sertifikasi-sertifikasi lain yang teman-teman ikutin, itu pastikan sertifikasinya resmi, bukan try out. Nah, kalau pernah mengikuti desain gitu, ya boleh kamu masukin ke sertifikat desain. Atau kamu bisa masukin itu ke training. Kalau nggak ada sertifikasinya di kursus desain tersebut, belum nggak ada sertifikasinya, berarti kamu masukin itu ke training desain. Gitu ya. Jadi semangat ya kawan-kawan untuk yang
misalnya kurang pengalaman organisasi atau pengalaman kerja, bisa berusaha ikut sertifikasi-sertifikasi. Relatif ya user, apakah profil itu harus berbeda di setiap CV, karena harus disesuaikan dengan apa yang kamu tuju. Misal kamu mau daftar pekerjaan communication officer, tentunya kamu akan menulis profil yang berbeda dengan kamu ingin menjadi uh, dosen komunikasi misalnya kayak gitu. Meskipun sama-sama di bidang komunikasi, tapi satunya mengajar, satunya menjadi praktisi. Nah, tentunya agak dibedakan profilnya gitu-gitu. Pokoknya profil ini benar-benar harus disesuaikan dengan apa yang mau kalian daftar. Kalian mau daftar S2, kalian mau daftar S3. Kalian harus benar-benar menuliskan di profil kalian itu penelitiannya fokusnya di bidang apa, terus pengalaman kalian meneliti di bidang itu udah sampai mana, dan juga ya semacam-macam itu. Kalau ada proyek mandiri yang tidak pernah dilombakan, bisa dimasukin CV tidak? Ya bisa, Kevin. Tapi itu headingnya atau nama kolomnya itu adalah project, seperti saya tadi. Kayak saya bikin Coach Potato, itu saya masukin ke dalam apa namanya CV saya. Tapi itu sebagai project. Untuk masa pendidikan penyusunan tahunnya, misalnya 2020, berarti ditulis bagian atas atau dari bawah ya. Kan kadang ada yang dari bawah dulu misalnya. Oh, no, 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 no. Jadi seperti yang kamu lihat ya, Winda Afifah di CV aku tadi, urutannya itu nih 2018 ke 2019, 2019 sampai sekarang. Atau ini nih, kalau kalau hanya berapa bulan berarti bisa dari bulan A sampai bulan B di tahun itu. Nah, tahun 2016 ke 17. Nah, lagi kalau cuma beberapa bulan lagi bulan A ke bulan B di tahun itu kayak gitu. Jadi dari yang tahun mulai sampai tahun berakhir. Jadi yang ditulis awal itu tahun mulai dan diakhiri dengan tahun berakhir. Kak, kalau sertifikat pelatihan seminar dan lain-lain yang nggak berhubungan sama jurusan, boleh nggak Kak? Lagi-lagi ya guys, kalau misalkan mau apply sesuatu, yang relevan-relevan aja. Tapi kalau mau untuk arsip, tulislah semua hal yang kalian lalui di CV kalian. Mau kalian itu apply-nya ke institusi dalam negeri maupun institusi luar negeri, saran saya buat CV dalam bahasa Inggris saja. Karena tim HRD di perusahaan pun sudah familiar dengan bahasa Inggris. Justru kalian terlihat lebih apa ya, lebih berbobot gitu kalau misalkan bisa berbahasa asing. Kayak gitu. BTW kita sudah lewat 2 menit. Putri bagaimana? Iya, terima kasih ya Karya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar, di kolom chat ini. Jadi mengulang dari apa yang tadi Karya sampaikan dari awal tadi. Jadi sebenarnya tidak ada format CV yang benar-benar baik ya. Jadi nggak ada template yang paling baik. Yang sebenarnya harus kita fokuskan itu kita harus menunjukkan betapa uniknya diri kita dan apa sih yang membedakan diri kita dengan yang lain. Kemudian tadi Karya juga menjelaskan bahwa kita perlu memperhatikan halaman CV. Halaman bisa maksimal 5 halaman saja dan semakin sedikit semakin baik, tapi gimana caranya dengan halaman CV yang sedikit ini kita bisa memasukkan hal-hal yang relevan saja dengan yang sesuai dengan perusahaan yang kita tuju. Kemudian tadi juga Karya menyatakan bahwa kita kira-kira harus menarik dalam 30 detik pertama. Jadi mungkin itu bisa digarisbawahi ya, gimana caranya kita bisa menunjukkan diri kita dengan CV kita yang kita tuh memposisikan diri kita sendiri gitu. Kemudian jangan dimasukin dari lahir sampai dewasa. Mungkin tadi kembali lagi ya, yang relevan-relevan saja. Sertifikatnya juga yang relevan-relevan saja.
Kemudian tadi Kak Ria juga menjelaskan bahwa kita harus menyesuaikan dengan background kita. Misalkan kita adalah anak komunikasi, maka kita harus menunjukkan CV yang kreatif. Apabila kita anak kedokteran, maka kita harus menunjukkan background kedokteran kita di CV gitu. Kemudian tadi Kak Ria juga menyatakan bahwa itu penting sekali ya untuk bisa membuat LinkedIn. Jadi teman-teman mungkin bisa nyicil dari sekarang untuk bisa membuat LinkedIn, karena beberapa perusahaan itu hanya meminta LinkedIn-nya saja. Kemudian teman-teman untuk bisa tahu, untuk bisa ngulang lagi informasi yang Kak Ria sampaikan hari ini, bisa langsung saja pergi ke akun YouTube-nya Kak Siti Mahdaria. Tadi Kak Siti sudah berbagi nama akun YouTube-nya, itu Kak Siti Mahdaria. Jadi teman-teman bisa cek materi hari ini lagi, kemudian mungkin bisa yang tadi kelewat tentang pertanyaan-pertanyaan atau tentang penjelasan-penjelasan kalian yang terlewat, mungkin bisa dicek lagi nanti di akun YouTube-nya Kak Ria. Sekali lagi, reminder aja, ini penting banget. Untuk deskripsi yang kalian tulis di CV kalian, pastikan kalian menuliskan pencapaian dari kerjaan kalian ya, bukan pekerjaan kalian ngapain, tapi pencapaian dari pekerjaan tersebut. Itu penting banget. Oke, baik. Jadi tadi Karya menambahkan bahwa di deskripsi CV kita harus menuliskan pencapaian dari apa yang kita lakukan. Baik, sesi tanya jawab saya tutup. Sebelum saya menutup webinar hari ini, Karya, apa ada pesan-pesan yang mau ditambahkan terkait dengan mungkin supaya teman-teman dapat lebih termotivasi ini habis ini bikin CV-nya. Apa ada yang mau ditambahkan, Kak? Pokoknya semangat aja guys, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Mau kalian itu sekarang udah dimanapun posisi kalian, terus aja berusaha untuk bisa memperbaiki konten CV kalian. Karena akan selalu ada kesempatan. Kalau misal kalian udah sulit mendapatkan kesempatan berorganisasi, ya kalian tinggal mencari sertifikasi. Kalau sulit sertifikasi, kalian bisa mengumpulkan sertifikat-sertifikat dari webinar yang memang berbobot misalnya, yang berdasarkan dengan background kalian. Misalkan kalian anak ekonomi, ikutlah webinar-webinar di bidang ekonomi. Kalau misalkan kalian anak teknik, ikutlah webinar-webinar di bidang teknik gitu. Karena itu selain memperluas pengetahuan kalian di bidang kalian, itu juga menunjukkan kesungguhan kalian di bidang kalian tersebut. Semangat ya! Baik, terima kasih ya Kak Siti Mahdaria atas pemaparan materi hari ini, sangat bermanfaat sekali. Di kolom komentar juga teman-teman pada bilang terima kasih nih Kak. Terima kasih Kak Ria, hari ini sangat bermanfaat sekali ilmunya. Terima kasih juga kepada Panitia UI Golden yang sudah menyelenggarakan webinar hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung di tengah kesibukannya masing-masing. Jangan lupa teman-teman bisa post story webinar hari ini di Instagram kalian, tulis caption yang seru dan tag UI Golden. Bisa juga tag Kak Siti Mahdaria biar Kak Ria tahu caption yang kalian bikin. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk bisa mengisi link untuk mendapatkan sertifikasi. Teman-teman bisa isi link untuk dapat sertifikasi. Nanti mungkin bisa di copy-in lagi ya Kak di kolom chat. Kemudian jangan lupa untuk terus mengikuti webinar selanjutnya, tentu aja dengan topik dan narasumber yang super seru. Oke, oh ya ini udah ada linknya ya teman-teman. Jadi silakan diisi link absensi Google Form untuk sertifikat. Baik, akhirnya saya Putri Fatiriana pamit undur diri.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.